adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi sama ibu, sama kakak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Mengikuti ibadah sekolah minggu? Siap semua? Hebat semua. Yuk, ibu mengucapkan sama adik-adik, apa tadi barusan? Selamat pagi. Yuk kita berdiri, kita mau menyanyi selamat pagi Tuhan. Yuk ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Yuk kita berdiri. Sebelum memulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Duduk yang manis ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan, baik kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah, sehingga kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibu mau tanya, hari ini hari ada berapa adik-adik? Ada 7. Benar ya 7? Benar apa enggak? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya betul, pintar semua. Ada 7 hari. Yuk kita mau menyanyi lagu Senin, Selasa sampai hari Minggu. Yuk kita berdiri, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Kita mau menghitung hari. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah adik-adik,
Senin sampai hari Minggu kita terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, semakin hari semakin terus bertambah cintanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga cinta kepada adik-adik semua. Yuk kita mau nyanyi bertambah-tambah cintanya. Yuk. Berarti gerakan ibu sama kakak ya. Yuk kita berdiri lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik cinta sama Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita. Karena apa? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Kita mau menghitung jari yang 5 aja ya adik-adik ya. Yuk kita ikuti ibu sama kakak ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Yuk. Siap ya untuk berdoa? Yuk Kak berdoa. Matanya ditutup ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, sekarang adik-adik duduk yang tenang, duduk yang manis. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ibu lupa adik-adik, yuk kita nyanyi dulu ya. Alkitabnya ditaruh dulu ya. Kita mau nyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Yuk adik-adik berdiri, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik, tadi sudah ditaruh Alkitabnya, sekarang diambil lagi ya. Ya udah siap semua kan? Tadi soalnya sudah ngambil kan? Nah, kita buka Perjanjian Baru, yaitu apa? Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7.
Yuk buka dulu Kisah Para Rasul. Itu ada apa? Di Perjanjian Baru. Udah ketemu semua? Nah, kalau udah ketemu, kita lihat Kisah Para Rasulnya 6 ayat 1 sampai 7. Sudah siap semua? Jadi buka semua ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Yuk Kak dibaca. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena bagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, udah selesai bacanya ya. Ditaruh dulu ya Alkitabnya ya. Sekarang duduk yang manis, dengarkan ibu sama kakak bercerita ya. Nah, adik-adik, ibu tanya, sudah pernah ke Guji apa enggak? Ayo, siapa? Wah, udah pernah ke Guji semua ya adik-adik. Kalau di Guji itu gimana adik-adik? Pemandangannya indah, banyak gunung-gunung ya. Airnya juga ada yang panas ya. Jadi kita kalau ke sana enggak usah nganukan air panas di kompor, tapi sudah panas sendiri ya airnya ya adik-adik ya. Nah, di Guji tinggallah sebuah keluarga, namanya keluarga Pak Tani dan Bu Tani adik-adik. Kenapa disebut Pak Tani dan Bu Tani? Karena mereka hidupnya kerjanya bercocok tanam, menanam sayur-sayuran ya. Makanya adik-adik kalau ke Guji kan bisa dapat sayuran kan banyak di sana, murah-murah. Ada wortel, ada pokoknya banyak sekali sayurannya. Nah, Pak Tani dan Bu Tani itu orang yang sangat mengasihi lingkungan. Bahkan dia memelihara banyak binatang. Nah, binatangnya hari ini ibu juga mau mengajak adik-adik belajar bahasa Inggris sedikit ya. Pasti sudah pada pintar semua ya. Nah, ibu mau tanya, yang suka kukuruyu itu namanya apa ya? Apakah namanya? Ayam. Bahasa Inggrisnya apa? Chicken. Nah, pintar semua ya, tahu ya, yang kukuruyu kayak gitu. Apa bahasa Inggrisnya? Chicken, pintar semuanya. Nah, Pak Tani memelihara ayamnya, chickennya banyak sekali ya. Nah, terus apalagi itu sudah satu punya peliharaan chicken. Yang kedua apa? Sapi. Adik-adik, coba siapa yang bisa bahasa Inggrisnya sapi? Ayo apa? Ayo Kak, bahasa Inggrisnya apa? Cow. Nah, coba apa sekali lagi? Ayo adik-adik sama kakak. Cow. Nah, pintar semuanya. Nah, itu yang kedua adik-adik. Yang ketiga apa? Dia memelihara ikan. Ikan bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Fish. Ayo, ya pintar semua. Ikuti seperti kakak ya. Terus ada lagi yang meong, apa adik-adik namanya? Kucing. Ya, bahasa Inggrisnya apa yuk? Cat. Ya, pintar semua. Nah, terus coba tadi yang ibu disebutkan apa? Ada apa? Ayam.
Bahasa Inggrisnya apa Kak? Chicken. Chicken. Terus apa? Cow. Ya, terus tadi yang ikan? Fish. Nah, 3. Masih ada lagi apa enggak adik-adik? Oh, masih. Pakai bahasa Inggris semua ya. Enggak usah pakai bahasa Indonesia ya. Wong hebat-hebat adik-adik ya. No. Dah, yang belum disebutkan lagi ada apa? Nih, namanya apa ini? Apa? Ayo Kak, namanya apa? Monkey. Nah, coba ulangi lagi. Apakah namanya? Monkey. Nah, pinter semuanya. Terus ada lagi apa ini? Yang suka kuk 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 kuk. Apa namanya adik-adik? Dog. Pinter semuanya. Nah, lagi terus dia Pak Tani juga punya kira lagi yang namanya bebek. Bebek bahasa Inggrisnya apa yo? Ayo siapa yang pinter semuanya? Ayo Kak apa? Duck. Nah, pinter semuanya ya, seperti kakak ya. Terus ada lagi. Ini apa? Yang suka terbang-terbang, yang suka di malam-malam, apa namanya? Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu, Oh. bahasa Inggrisnya apa? Ayo siapa yang pintar coba. Coba ibu pengen tahu. Apa ya Kak namanya? Owl. Ya, coba ulang lagi. Owl. Ya, pintar semua adik-adik. Nah, Pak Petani dan Bu Tani punya peliharaannya banyak karena dia juga mengasihi semua makhluk hidup. Nah, setiap pagi Pak Tani dan Bu Tani ngasih makan semua hewan peliharaannya. Pak Tani dan Bu Tani berkata kepada hewan-hewan peliharaannya bilang, ayo makannya dibagi ya, makannya jangan dimakan sendiri, teman-temannya juga dikasih ya. Nah, mereka juga makan. Nah, tapi gimana adik-adik? Ternyata ada satu yang belum makan. Siapa ini? Burung hantu. Nah, ibu kasih nama ini ya, karena warnanya hitam, ibu kasih nama apa? Black ya. Nah, namanya burung hantu apa sih bahasa Inggrisnya apa Kak? Owl. Nah, dia berwarna apa? Black. Nah, sekarang pinter semua. Nah, Black ini ya adik-adik sukanya terbang, pergi-pergi. Dia tidak pernah suka menetap. Jadi gimana? Jadi dia pasti ketinggalan, dia dapat makanan adik-adik. Terus kalau dia pulang ke rumah Pak Tani dan Bu Tani, gimana? Wah, makanannya sudah habis semua adik-adik. Terus dia bersedih, kenapa Pak Tani dan Bu Tani nggak sayang sama aku? Padahal sebenarnya apa adik-adik? Sebenarnya bukan nggak sayang, tapi karena dia terlambat datang untuk makan. Jadi makanannya diambil sama yang lain. Nah, melihat itu, siapa ini? Yang kuk siapa? Dog. Nah, dog ibu kasih nama apa ini? Karena warnanya coklat dikasih nama apa? Bahasa Inggrisnya brown. Nah, si brown berbincang-bincang sama siapa ini? Monkey-nya ibu kasih nama warna karena warnanya ada putih, kasih warna apa? White. White. Putih artinya white. Nah, brown berkata sama white, White, kasihan tuh si Black. Nah, kasihan si Black. Kata White, kenapa kok kasihan? Iyalah, dia suka tidak pernah kebagian makan. Kata White bilang gini, itu salahnya sendiri. Kata Brown, kenapa salahnya sendiri? Iyalah, kata White, soalnya kalau jam makan dia selalu tidak datang tepat waktu, sukanya bermain, pergi jauh-jauh, makanya makanannya diambil deh sama yang lain. Kata Brown berkata sama White, gimana kalau besok kalau Pak Tani dan Bu Tani kasih makan sama kita semua, kita sisain buat si Black ya. Terus monyet bilang kayak gini, kenapa harus aku yang repot-repot nyisain makan untuk Black? Iyalah, kata Brown, kita kan sama-sama seperti saudara ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kita punya makanan, kita harus berbagi kepada yang lain. Kalau ada yang belum makan, kita nggak boleh menghabiskan. Ya, besok kita sisain buat si Black ya.
biar si Black tidak sedih. Kata si White, baiklah kalau begitu. Aku akan menyisakan makanan supaya si Black bisa dapat makanan. Iya, kata Brown gini, biar si Black tidak sedih, biar bahagia, gembira, dan betah tinggal di rumah kita ini, rumah kita bersama. Ya, oke. Nah, pada keesokan harinya adik-adik, Pak Tani dan Bu Tani biasa adik-adik kasih makan mereka semua. Ayo, dan selalu mengingatkan apa? Kalau makan harus ingat temannya ya. Jangan dimakan dihabisin semua, kasihan kalau temannya belum dapat makanan. Nah, langsung Brown sama White langsung cepet-cepet ambil makanan untuk mereka sendiri. Dan jangan lupa ya kasih untuk Black. Oke. Langsung mereka ambil makanan untuk disimpan buat siapa adik-adik? Buat si Black, pinter semuanya. Nah terus mereka makan. Nah udah gitu Black biasa kan, Black sukanya pergi-pergi adik-adik. Nah pulang dia datang. Terus gimana? Aduh, aku dapat makanan apa? Enggak ya, kata si Black adik-adik. Datang, siapa ini adik-adik? Si Brown. Hai Black, gimana kabarnya? Kamu jangan sedih ya. Hari ini aku sama White sudah menyiapkan makanan untuk kamu. Udah aku simpen. Jadi hari ini kamu bisa makan dan selanjutnya juga bisa makan. Nah, langsung si Black, aduh, kamu adalah teman-teman terbaikku karena kamu mau menyimpankan makanan untuk aku. Nah, kata si Brown bilang gini, ya kita semua adalah saudara. Untuk itu kita harus selalu berbagi makanan apapun yang terjadi. Nah, mereka lalu berpelukan. Nah, ya kan? Dan sekarang kita kembali ke cerita pada hari ini. Ceritanya tentang apa adik-adik? 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, pada saat itu mereka juga seperti apa tadi yang ibu ceritakan. Ada yang tidak kebagian berkat ya. Kebagian yaitu adalah janda-janda. Siapa tadi? Janda-janda antara orang-orang Yahudi. Berarti ada janda-janda yang tidak kebagian apa? Makanan. Maka mereka komplain kepada apa? Menggerutu dan bilang kepada rasul-rasul. Lalu ke-12 rasul-rasul itu memilih apa? 7 orang untuk bisa membagi makanan biar adil. Nah, siapa yang 7 orang itu? Coba adik-adik. Pertama, ayo siapa yang pintar? Siapa namanya? Stefanus. Wah, pintar adik-adik. Terus apa lagi yang kedua? Filipus. Siapakah namanya? Filipus. Iya, pintar. Yang ketiga siapa? Namanya? Prochorus ya. Tahu semua ya? Coba lagi, siapa tadi? Stefanus. Yang kedua Filipus. Yang ketiga Prochorus. Nah, udah 3, berarti kurang berapa adik-adik? Kurang 4. Yang keempat siapa adik-adik? Nikanor, pinter. Terus yang kelima? Timon, pinter. Yang keenam? Parmenas. Oke, berarti kurang apa adik-adik? Kurang 1. Siapa yang 1? Yang terakhir namanya? Nikolaus. Nah, yuk kita hitung lagi. Apa namanya yuk? Bareng-bareng. 1. Stefanus. 2. Filipus. 3. Prochorus. 4. Nikanor. Terus 5. Siapa? Timon, pinter. Yang keenam Parmenas. Yang ketujuh Nikolaus. Nah, pinter semua adik-adik. Nah, 7 orang dipilih itu untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang belum kebagian ya, biar tidak ada yang menggerutu, tidak ada yang bilang wah pilih kasih gitu, kata
mereka enggak, makanya dipilih lagi untuk membagi sehingga mereka semuanya kebagian dan bersukacita, berbahagia, tidak musuh-musuhan lagi, semuanya bersahabat, semuanya bersaudara. Maka semakin hari semakin apa? Bertambah banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya. Nah, sekian ceritanya. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab lagi untuk apa? Ayat hafalan. Yuk, kita buka lagi di Perjanjian Baru. Apa? Roma 12 ayat 11b. Yuk kita buka. Ibu tungguin ya. Nah, udah ketemu semua adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng. Roma 12 ayat 11b. Apa bunyinya? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ayat hafalannya sedikit ya. Pasti hafal semua kan adik-adik. Yuk coba sekali lagi baca. Roma 12 ayat 11b. Apa Kak? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, pintar semua? Dihafal semua? Sekarang ditutup Alkitabnya. Yuk, coba Ibu mau dengar. Hafal semua kan? Dengar yuk. Kita bisa sama Ibu sama Kakak ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11b. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, hebat, pintar semuanya ya. Nah, sekarang oh ya, Ibu waktu minggu-minggu yang lalu menyuruh adik-adik menggambarnya. Adik-adik terus menggambar, terus banyak yang ngumpulkan adik-adik. Ibu sangat senang karena apa? Sekarang bertambah. Kalau kemarin cuma beberapa orang, sekarang sudah ada banyak ya. Nah, Ibu sebutkan namanya saja ya. Namanya siapa? Gisel, nah, Juan, Kaila, terus apa? Regina, Farel, Stefania, terus apa? Kesia, Iren, Ines. Siapa lagi Kak namanya? Margaret. Siapa lagi Kak? Fiona. Sama Marta, Nasya, Novel, sama yang kecil ikut foto itu ya, adiknya laki-laki. Nah, semuanya dapat hebat-hebat semua. Kasih jempol 2 Ibu ya, pintar semuanya. Nah, Ibu juga hari ini mau ngasih tugas buat kalian. Nah, adik-adik, kalau ada yang belum ngumpulkan, sekarang ngumpulkan lagi ya. Nah, gampang. Gambarnya apa adik-adik ini? Nah, gambarnya apa? Ini adalah lilin. Nah, lilin memancarkan sinar. Sinarnya apa? Mengasihi, mencintai. Kalau Tuhan Yesus mencintai kita, maka kita juga belajar menjadi apa? Lilin-lilin yang kecil bersinar dimanapun berada, yaitu apa? Mengasihi. Kalau punya makanan dibagi sama yang dekat dulu, sama adik, sama kakak, atau sama teman lagi, tetangganya, ya kan? Nah, saling mengasihi. Kalau misalnya lagi punya mainan, ternyata temannya enggak punya mainan, main bareng-bareng ya adik-adik. Nah, jadi mencintai yaitu apa? Dengan apa? Dengan berbagi kasih ya, mau membagi. Kita dapat misalnya dapat coklat dari mama sama papa, nah kita bagi sama adik, sama kakak, atau sama teman ya. Kalau nanti sudah bisa sekolah lagi, kumpul sama teman-teman, nah bagi-bagi ya. Jadi biar kita itu menjadi walaupun lilin kecil tapi bersinar. Karena Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi kita. Jadi orang yang sekitar kita bilang, wah anaknya Tuhan Yesus apa? Jempol-jempol, pintar, hebat-hebat semua. Nah adik-adik, nah sekarang Ibu kasih tugas bikin apa? Lilin seperti ini ya gambarnya. Nah adik bisa juga lebih bagus. Kenapa ini gambarnya love? Karena apa tadi? Mengasihi sesama, yaitu berbagi ya. Nah nanti digambar, nanti disuruh mama sama papa, suruh fotoin ya. Nanti biasa dikirim ke sahabat GKI. Nah Ibu tunggu sampai jam
8 malam ya adik-adik. Nanti kalau ada teman-temannya yang enggak tahu, dikasih tahu ya adik-adik. Nah, nanti ibu kasih sebagai ucapan terima kasih Pak hebat dapat nilai. Ibu kasih apa ini? Nah, ini adalah sabun adik-adik. Tapi sabunnya itu lembaran. Nah, misalnya nanti kalau adik-adik udah sekolah atau misalnya pergi kemana kan nggak bawa sabun, adanya air. Nah, ini adik-adik kalau buka ya, bukanya itu tangannya harus kering dulu karena dia sabunnya masih kering. Terus lembaran nanti adik-adik ambil, kalau udah satu diambil selembar, tutup, nanti baru dikasih air, nanti dia akan berbusa sendiri. Nah, ini untuk yang laki-laki warnanya hijau, yang perempuan warnanya apa ini Kak? Pink ya. Nah, adik-adik ya, nanti ibu kasih hadiah. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, gambarnya yang bagus-bagus karena anaknya Tuhan Yesus apa? Hebat-hebat. Nah, sekarang saatnya persembahan ya adik-adik. Nah, sambil mengiringi persembahan, kita mau nyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, yuk kita mau berdoa. Doa apa? Mau berdoa persembahan sama berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa. Biarlah kami menjadi lilin-lilin yang kecil, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, mencintai sesama kami, dan mencintai semua orang di dunia ini seperti Tuhan juga mencintai kami semua. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan, berkati persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan mengasihi sesama kami, sehingga kami menjadi terus bersinar dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau nyanyi. Kita kan seperti lilin kecil, tapi apa? Walaupun lilin kecil, kita mau jadi laskarnya Tuhan. Apa? Tuhan mencintai kita semua, maka kita juga bisa mencintai sesama kita. Yuk kita mau nyanyi, aku
aku dipilih Tuhan. Yuk kita berdiri lagi, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Jadi anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memanggilmu dan menjadikanku laskar terangnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya, karena aku kecil bersinar. Jadi anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar terangnya. Hikmat dan kekuatan diberikan Tuhan, agar aku berani saksikan cintanya. Banyak orang akan mendengar firman-Nya, karena aku kecil bersinar. Nah, pintar ya. Pintar semuanya ya. Jadilah lilin terang dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa dan menurut kata mama dan papa ya. Sampai berjumpa kembali adik-adik, Tuhan memberkati.